Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu Ustazah lagi ya. Pada kesempatan kali ini, kita belajar tentang IPS. Semoga anak-anak yang di rumah sehat selalu ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa sama-sama. Doaan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anak. Materi kita hari ini yaitu letak geografis Indonesia dan peta. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Begitupun dengan Indonesia. Letak geografis Indonesia berbeda dengan negara lain. Letak geografis Indonesia berada di posisi silang di antara benua Australia, benua Australia dan benua Asia, serta di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lain, seperti sebelah utara Indonesia berbatas dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia. Sedangkan sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Cara mudah mengetahui letak geografis negara Indonesia atau negara-negara lain kita dapat melihat di peta. Apa itu peta? Peta adalah gambar permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, peta umum dan yang kedua, peta khusus. Yuk, kita kepoin yuk, apa itu peta umum dan apa itu peta khusus? Yuk. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Biasanya di dalam peta tersebut digambarkan kenampakan alam ataupun kenampakan buatan di daerah tersebut. Sedangkan peta khusus atau biasanya disebut dengan peta tematik itu menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Ini adalah contoh peta umum. Peta yang menggambarkan kenampakan alam di wilayah Indonesia. Contoh pada peta khusus itu banyak ya. Ini adalah beberapa contoh dalam peta khusus. Yang pertama, peta jumlah penduduk perempuan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, peta kepadatan penduduk. 3. Peta persebaran agama di suatu daerah. Fungsi peta. Dengan kita melihat peta, kita dapat menunjukkan letak tempat. Yang kedua, dapat memperlihatkan ukuran tentang luas daerah ataupun jarak di antara permukaan bumi. Ketiga, dapat memperlihatkan bentuk dari daratan, lautan, negara, gunung, dan lainnya. Yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data-data atau keterangan dari suatu daerah dan menyajikan pada peta dengan bentuk simbol yang konvensional.
Unsur-unsur peta. Di dalam peta harus terdapat dari beberapa unsur ini ya. Yang pertama, judul peta. 2, skala peta. 3, simbol peta. 4, legenda. 5, inset. 6, garis astronomi. 7, garis tepi. Dan 8, petunjuk arah. Yuk, kita lanjutkan materi ini. Judul peta. Judul peta adalah sebuah identitas dari apa yang ada di dalam peta. Biasanya judul diletakkan di bagian atas atau bagian yang mudah untuk dilihat. Selanjutnya yaitu skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan luas sebenarnya dengan luas yang digambarkan di peta. Coba kita lihat gambar di sampingnya. Ini adalah contoh skala yang ada di dalam peta. Skala peta biasanya dinotasikan dengan angka 1:sekian. Semakin besar skala, maka semakin besar pula wilayah yang digambarkan pada peta. Ini adalah contoh skala pada peta. Di sini skala tertulis 1:320.000 kilometer. Simbol peta. Simbol peta ini adalah lambang, gambar, atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Pada sebuah peta terdapat banyak simbol. Contohnya, simbol segitiga biasanya digunakan sebagai simbol pegunungan. Untuk warna pada gambar, coba kamu amati pada peta ini. Di sini ada gambar warna hijau, ada yang kuning. Warna hijau berarti itu menunjukkan dataran rendah, sedangkan warna kuning itu menunjukkan dataran tinggi. Legenda. Legenda adalah kumpulan informasi yang ditunjukkan pada peta untuk menjelaskan simbol-simbol tertentu. Dengan adanya legenda ini, kita apabila melihat peta bisa paham simbol yang ada di dalam peta itu dan makna pada peta itu. Biasanya legenda diletakkan pada sebuah kotak khusus yang ada di samping peta atau sebelah kiri bawah peta. Intinya, legenda adalah kumpulan dari beberapa simbol-simbol yang ada di dalam peta dan keterangannya. Selanjutnya yaitu insert. Berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting. Tetapi insert ini kurang jelas. Gambarnya dalam peta tidak bisa mewakili sebuah peta. Coba kamu amati pada gambar di samping. Di sini adalah sebuah peta Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah bagian dari Pulau Jawa. Maka insert di sini, coba kamu amati insert di sini adalah peta kecil Pulau Jawa. Garis astronomi adalah garis hayal yang di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang atau mendatar dan garis lurus, garis bujur atau tegak. Garis astronomi ini berfungsi untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Coba kamu lihat pada gambar di samping, garis lintang itu garis yang mendatar atau tidur, sedangkan garis bujur itu yang tegak atau berdiri. Dari garis astronomi ini kita bisa mengetahui batasan wilayah suatu negara itu bisa dilihat dari sini. Contohnya, Indonesia, batas wilayah secara astronominya itu 5 derajat lintang utara.
Itu adalah contoh batas wilayah suatu negara. Jadi dari garis astronomi ini kita bisa mengetahui batas wilayahnya suatu negara itu mana sih? Karena batas wilayah suatu negara itu bukan dari datarannya saja, lautan juga. Ya, ini adalah contoh garis astronomi wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu garis tepi. Garis tepi ini pada peta digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi empat. Petunjuk arah. Petunjuk arah ini berfungsi sebagai petunjuk arah mata angin yang terdiri dari utara, timur laut, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Itu adalah arah mata angin. Arah mata angin ini selalu ada di dalam peta. Coba sekarang, Ustazah punya challenge nih. Untuk challenge kali ini, silakan dikerjakan di buku tulis ya anak-anak ya. Silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan ke ustazah kalian. Kalian pasti bisa. Challenge yang pertama, dapatkah kamu menyebutkan contoh lain dari peta tematik? Yuk, tadi peta tematik ya, atau peta khusus. Selanjutnya yaitu challenge yang kedua, apa perbedaan peta khusus dan peta umum? Challenge yang selanjutnya yaitu, ayo sebutkan termasuk apakah peta berikut ini. Nah, ini termasuk peta apa ya? Untuk nomor 10, sebutkan unsur-unsur pada peta mulai dari A, B, C, D, E, dan F. Silakan ditulis di buku tulis, kemudian difoto ya. Jangan lupa, silakan kerjakan sekarang juga biar nanti tidak menumpuk tugasnya ya anak-anak. Sekian penjelasan dari Ustazah hari ini. Semoga kalian paham. Apabila masih bingung, silakan diputar kembali ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa sesudah belajar. Doaan Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.